Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aril Jamaludin, mahasiswa dari Universitas Nasional tahun angkatan 2017. Nah, di sini saya akan membuat vlog tentang menjawab UAS dari testing dan implementasi sistem. Dosennya itu Pak Denny. Nah, jadi saya langsung aja menjawab. Karena saya NPM-nya genap, jadi saya akan menjawab soal genap. Jadi soalnya ada 1 sampai 12. Nah, saya jawab cuma 6 yang genapnya aja. Nah, yang pertama ada pertanyaannya adalah, umumnya para pengembang software sistem memahami siapa yang nanti akan menggunakan sistemnya. Apa saja yang harus diperhatikan para pengembang software dalam merancang dokumentasi online untuk pengguna sistemnya, beserta beberapa kombinasi yang biasa dibutuhkan dalam memandu pengguna dalam mengoperasikan sistem. Nah, jawabannya adalah, merancang dokumentasi online untuk pemakai umumnya para pemakai memerlukan kombinasi dari, yang pertama ada tutorial, yaitu panduan atau pedoman bagi para pemakai baru. Keberhasilan dari tutorial sangat bergantung pada realisasi yang terbangun dalam pelajaran yang ada. Tutorial yang baik memungkinkan pemakai melakukan kesalahan, melihat hasil dari kesalahannya itu dan mengoreksinya. Oke ya, selanjutnya ada pesan. Adalah cara memberitahu pemakai terhadap informasi mengenai sistem, di mana biasanya melalui pesan di layar. Pesan yang efektif adalah pesan yang spesifik, padat, dan jelas. Dalam perancangan penulisan pesan, sebaiknya ditampilkan pesan kesalahan secara pasti dan bagaimana cara pengguna untuk mengkoreksi kesalahannya. Lalu yang ketiga ada menu, yaitu suatu metode yang digunakan untuk pengguna agar dapat memanggil suatu fungsi yang ada pada suatu aplikasi, biasanya secara visual. Melalui menu, biasanya pengguna dapat memperkirakan apa yang menjadi tujuan sistem. Yang perlu diperhatikan yaitu pada saat pembuatan menu adalah keperluan pengguna, jangan sampai tersedia pemilihan menu yang tidak sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat ada icon, yaitu suatu teknik dalam mengakses atau membuka sistem secara cepat, maksud saya tanpa perlu mendrill down ke dalam subfolder. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan icon berbasis grafis akan lebih membantu pengguna dalam mencari sistem yang ingin dijalankannya daripada icon berbasis teks. Lalu yang kelima ada fasilitas help, yaitu layar rekapitulasi perintah sederhana yang secara serentak menjabarkan semua perintah program sampai berupa help yang bersifat konteks spesifik dan diagnostik yang didasarkan pada pemakai saat itu berada dalam sistem dan apa yang dilakukan saat help itu diminta. Nah, yang keenam ada shortcut, yaitu metode di mana pengguna dapat mengakses perintah tanpa melalui sebagian besar atau semua interface menu. Shortcut yang ideal yaitu shortcut yang bisa disediakan oleh tombol-tombol pada keyboard yang memilih menu yang ada. Nah, yang terakhir ada manual referensi online. Adalah manual yang disajikan di dalam sistem atau aplikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya adalah, kapan kita dapat mengetahui dalam menyelesaikan testing dan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang dites telah dianggap cukup? Jawabannya sederhana, yaitu kita tidak akan pernah menyelesaikan testing. Cara yang sederhana adalah memindahkan tanggung jawab testing dari kita atau perekayasa software ke pelanggan. Jadi setiap waktu pelanggan pengguna mengeksekusi suatu program komputer, maka program telah dites. Karena hal inilah dibutuhkannya adanya aktivitas lain dari SQA. Nah, Musa dan Ackerman mengembangkan suatu model kesalahan software yang didapat selama testing sebagai fungsi dari waktu eksekusi dan didasarkan pada pemodelan statistik dan teori reliabilitas. Model ini disebut sebagai Logarithmic Poisson Execution Time Model.
Lalu yang ketiga, soal nomor 3, apa saja yang diperlukan dan disiapkan oleh pengembang sistem ketika kegiatan diseminasi dan implementasi sistem untuk membantu pengguna aplikasi agar terkesan sistem yang membangun easy to use dan user friendly. Nah, jawabannya adalah kita harus mempunyai software terutama yang mendukung dan spesifikasi yang mumpuni. Lalu juga aplikasinya atau software itu friendly dan dapat digunakan walaupun penggunanya gaptek atau gimana. Oke, lanjut. Yang keempat, sebutkan tahapan awal sampai akhir yang berhubungan dengan siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Yang pertama ada permintaan perubahan. Yang kedua ada mengubah permohonan pemeliharaan menjadi suatu perubahan. Yang ketiga ada menspesifikasi perubahan. Yang keempat ada membangun pengganti. Lalu ada menguji pengganti. Lalu melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Lalu ada pengkonversian dan pelepasan kooperasi. Lalu mengupdate dokumentasi, dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Nah, lanjut kita nomor 5. Di akhir kegiatan, ketika kita melakukan implementasi sistem, biasanya selalu disediakan user dokumen. Apa manfaatnya dari dibuatnya user dokumen tersebut? Dan berikan contohnya. Nah, jawabannya adalah user dokumen, manfaatnya. Informasi yang tertulis ataupun melalui bentuk visual lainnya tentang aplikasi sistem, bagaimana sistem tersebut bekerja, dan bagaimana cara menggunakannya. Itu adalah user dokumen. Dan contohnya yaitu benar sudah banyak disediakan oleh vendor. Contohnya adalah e-book. Banyak di Google. Nah, yang terakhir ada 6. Maksudnya nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen sistem dan berikan contoh sederhananya. Dokumen sistem adalah informasi detail tentang spesifikasi perancangan sistem, rincian proses kerja internal beserta fungsionalitasnya. Itu adalah pengertian dari dokumen sistem. Lalu ada contohnya, yaitu sistem data flow. Maksudnya contoh dari dokumen sistem yaitu data flow diagram, menggambarkan aliran data dari sebuah sistem baik secara logik atau fisik. Nah, sekian dari saya. Itu kurang lebih jawaban dari UAS testing dan implementasi sistem. Saya Muhammad Arul Jamaluddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.